Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna, NIM 220222260. Baik, pada video ini saya akan memaparkan apa yang saya ketahui mengenai dua materi, yaitu yang pertama materi tentang konsep puasa dan yang kedua itu mengenai hakikat ibadah. Nah, materi pertama yaitu mengenai konsep puasa. Puasa itu sendiri secara bahasa adalah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut syariat Islam, puasa itu sendiri adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menjadi dasar puasa itu sendiri yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya seorang orang sebelum kamu agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan mengapa dan keutamaan mengapa puasa diwajibkan, yaitu yang pertama karena puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Yang ketiga karena puasa kita dapat bertakwa. Yang keempat agar terhapus dosa dan mendapat banyak pahala. Yang kelima dapat mudah masuk surga dan terhindar dari neraka. Yang keenam karena adanya begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan. Nah, adapun tujuan puasa itu sendiri yaitu yang pertama, secara tegas dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang mana untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Adapun hikmah yang dapat kita dapatkan dari puasa yaitu yang pertama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua latihan untuk mengontrol diri dari hawa nafsu. Yang ketiga berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu dari materi puasa. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat ibadah. Ibadah secara bahasa artinya patuh, taat, merendahkan diri, dan menghambakan diri. Menurut istilah, ibadah adalah penghambaan diri yang dilakukan secara sepenuh-penuhnya untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menjadi dasar mengenai ibadah yaitu pada Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. Adapun pengertian ibadah dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ibadah yang pertama ibadah fi, yang kedua ibadah auli, yang ketiga ibadah qalbi. Ibadah fi atau ibadah perbuatan adalah ibadah yang dikerjakan dengan perbuatan seperti gerakan sholat, gerakan haji dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu ibadah auli atau ibadah lisan, yang dimana ibadah yang dilakukan secara melalui ucapan atau lisan.
seperti zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ibadah kolbi atau ihati, yaitu ibadah yang dikerjakan di dalam hati. Adapun hikmah yang dapat didapat dari ibadah, yaitu yang pertama tidak syirik, yang kedua terhindar dari tindakan-tindakan yang musyrik. Yang ketiga itu tidak kikir. Mungkin itu saja materi yang dapat saya pahami dari materi-materi yang telah dipresentasikan sebelumnya. Akhir kata dari saya ucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.